Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dokter, dan seluruh peserta edukasi online bipolar dan tata laksana pada hari Jumat 11 Maret 2022. Untuk menyingkat acara, perkenankan saya untuk mempersilahkan pembawa acara pada siang hari ini, Dr. Estri, untuk memandu acara 1 jam ke depan. Kepada Dr. Estri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Fenty atas waktu dan tempatnya. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta seminar yang telah hadir pada seminar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta seminar online bipolar dan tata laksana yang telah bergabung bersama kami di media Zoom maupun streaming dari channel YouTube TV Undip TV, YouTube Undip TV Official. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menyimak seminar pada siang hari ini. Tidak hanya pesertanya cukup lumayan, tidak hanya dari Kota Semarang, dari berbagai kota juga ada. Baik untuk Bapak Ibu untuk kesediaan untuk merespon pada seminar ini boleh dikirimkan, dituliskan salam sehat jiwa di kolom chatnya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dengan mengucap syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seminar hari ini terselenggara berkat kerjasama antara program studi pendidikan kedokteran spesialis psikiatri, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, bagian psikiatri FK Undip, dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, cabang Semarang. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya Dr. Estri, PPDS Psikiatri, akan memandu seminar ini yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam, 1 jam ke depan, dan susunan acara sebagai berikut. Mungkin materi pertama yaitu tentang mengenal gangguan bipolar, yang kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Widodo, Sarjana AS, MKM, spesialis kedokteran jiwa. Kemudian materi yang kedua yaitu tata laksana terkini gangguan bipolar yang akan dibawakan oleh Dr. Titis Hadiati, spesialis kedokteran jiwa. Baik, sesi selanjutnya yaitu dengan diskusi, boleh diskusi dengan menuliskan di kolom chat. Kemudian sesi terakhir yaitu foto bersama. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara pertama, yaitu Dr. Widodo, Sarjana AS, MKM, spesialis kedokteran jiwa. Kemudian beliau ini lahir di Semarang tanggal 22 Februari. Riwayat pendidikannya dokter umum di Fakultas Kedokteran Undip, lulus tahun 1996. Kemudian melanjutkan S2 Magister Kesehatan Masyarakat Universitas UI tahun 2006. Kemudian lulus spesialis kedokteran jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, lulus tahun 2014. Dan sekarang sedang menjalankan program studi S3 Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Undip. Sedangkan riwayat pekerjaannya sendiri sebagai staf pengajar di Prodi Psikiatri di FK Undip, kemudian sebagai psikiater di Rumah Sakit RSND, di Rumah Sakit Wongsonegoro, dan Rumah Sakit PKU Cepu. Oke, baik Bapak Ibu, kita sapa terlebih dahulu kepada pembicara kita yang pertama. Selamat siang Dr. Widodo. Yuk, selamat siang. Gimana kabarnya dokter? Sehat dokter? Baik, sehat. Baik dokter, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan dokter untuk memaparkan materi yang akan dipaparkan. Untuk waktunya selama 20 menit, monggo silakan dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang sudah menginvestasikan waktunya untuk belajar bareng ya, kembali
Ini kalau saya lihat kok banyak dari anak-anak kedokteran, mungkin merefresh kembali apa yang sambil aku apa ini share screen. Udah kelihatan? Oke, terus kemudian nih sambil merefresh kembali tentang gangguan bipolar ya. Ya, oke. Jadi pada tanggal ini pas ada ya Super Semar ya, 11 Maret 2022 ini kepada teman-teman yang mungkin sudah banyak mengenal tentang gangguan bipolar, mari kita berkenalan kembali. Saya dapat jatah untuk memberikan sedikit pengenalan secara umum tentang gangguan bipolar. Yang mana nantinya saya sih berharap lebih banyak tanya jawabnya ya, karena pembicara selanjutnya Dr. Titis akan berbicara tentang tata laksana terkini, jadi yang terbaru tentang gangguan bipolar. Ini waktunya 20 menit, kayaknya sisa karena ini slide-nya nggak terlalu banyak. Oke, baik, saya mulai saja. Jadi nanti ini outline-nya saya akan berbicara sedikit tentang definisi, sejarah, gejala, jenis, penyebab gangguan bipolar, dan mitos dan fakta tentang gangguan bipolar itu sendiri. Oke, yang pertama definisi. Tentunya apalagi koas, anak kedokteran, bahkan saya lihat beberapa teman-teman spesialis kedokteran jiwa itu hadir ya. Ini secara definisi gangguan bipolar itu adalah suatu perubahan mood yang mana tadinya normal, kemudian dia bisa berayun sangat ekstrim ke atas maupun ke bawah moodnya, itu sehingga disebut sebagai kondisi yang manik ketika dia ke atas dan depresif ketika dia down ke bawah. Mood swing-nya itu yang paling rendah ke depresi, yang paling tinggi ke mania. Nah, apa sih risiko terberat pada saat terjadi depresi? Itu adalah perilaku bunuh diri. Artinya entah itu masih di attempt suicide, percobaan bunuh diri, maupun sudah committed suicide. Kemudian risiko terberat pada saat manik adalah perilaku-perilaku yang berisiko, misalnya dalam pekerjaan atau lebih tepatnya fungsi peran ya, kemudian hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan keluarga atau relasi sosialnya. Ini definisinya gangguan bipolar. Jadi inti dari gangguannya adalah adanya perubahan mood. Jadi di perasaan yang sangat ekstrim untuk naik dan turun. Oke, faktanya bahwa ternyata gangguan bipolar ini bisa muncul pada pria maupun pada wanita, bisa segala umur, bisa kelas sosial tertentu, artinya semua kelas sosial, bukan hanya orang-orang yang saya mengalami bipolar berarti saya orang yang ekonominya tinggi, termasuk selebritis kayak gitu. Kemudian bisa di semua kelompok etnis maupun ras. Biasanya dimulai pada usia 25 tahun, tetapi kadang-kadang dia juga bisa muncul dari masa kanak sampai usia 50 tahun. Nah, bisa kita lihat di sini dari penelitian, dari survei yang dilakukan, ternyata gangguan bipolar itu merupakan penyebab utama ke-6 untuk adanya kecacatan di dunia. Kemudian dari penelitian meta-analisis ditemukan bahwa wanita itu 3 kali lebih banyak mengalami siklus gangguan bipolar yang siklusnya itu cepat. Ya, jadi mungkin ini yang hadir, kalau wanitanya 3 kali lebih banyak daripada prianya ya bisa jadi memang pengen tahu kembali mengenal gangguan bipolar. Kemudian setidaknya ada 25-50% orang dengan gangguan bipolar ini mencoba untuk bunuh diri 1 kali. Ya, jadi bisa kita bayangkan kalau ada 10 orang mengalami gangguan bipolar, ternyata bisa sampai separuhnya itu sudah pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri 1 kali semasa dia mengalami gangguan bipolar tersebut. Nah, kemudian sebenarnya sejak kapan sih gangguan bipolar ini dikenal?
ternyata istilah mania dan istilah melankolia, jadi melankolia nanti akan berubah menjadi depresi, melankolis ya, melankolis itu ternyata sudah mulai muncul atau sudah ada di zaman sebelum Masehi. Jadi kemudian pada tahun pertama, tahun berapa sekarang, tahun 2022, ini tahun 1 gitu ya, itu sudah ada yang namanya Bapak apa namanya, dia sudah mulai mempelajari dan membuat deskripsi yang detail tentang apa sih mania, apa sih itu depresi. Kemudian berkembang terus sampai berikutnya, dan sekarang kita sudah menggunakan yang terakhir adalah DSM-4 yang sudah berubah menjadi DSM-5 yang membagi bahwa gangguan bipolar itu ternyata ada bipolar tipe 1, bipolar tipe 2, ada siklotimia, dan ada yang rapid cycling. Ya, ini salah satu apa yang disebutkan oleh namanya, saya tidak tahu ini namanya, tidak menunjukkan jenis kelaminnya, Rocatagliata. Ini dia menuliskan di dalam bukunya bahwa pasien yang dia tangani itu tertawa, bernyanyi, menari, menggigit dirinya sendiri, terkadang jahat, membunuh, terkadang cemas, dan diliputi teror atau kebencian, kadang-kadang cerewet, dan penyakit ini berselang-seling, berulang, bisa setahun sekali atau lebih sering dari 1 tahun, kemudian melankolis terjadi di musim gugur, sedangkan mania di musim panas. Mania terjadi pada lebih banyak terjadi pada orang-orang yang muda dan melankolia pada orang dewasa. Yang melankolis sedih, takut, mengasingkan diri, dan menangis, berpikir tentang kematian, membesar-besarkan kejahatannya dan kesalahannya, dan juga penyakitnya. Pasien menganggap dirinya mengerikan, menganggap dirinya orang yang berdosa dan rasa putus asa. Jadi di sini kita bisa melihat ada gambar arah moodnya ke atas dan bawah sampai ke kondisi-kondisi yang bisa kita tahu tadi, risiko kenapa orang depresi itu kemudian melakukan tindakan bunuh diri, itu karena dia merasa sebagai orang yang mengerikan, orang berdosa, putus asa, daripada membuat orang lain apa namanya susah, maka dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Itu yang terjadi. Nah, kita masuk ke gejala-gejala. Jadi karena tadi bipolar atau bipolar, polar itu kutub ya. Yang dimaksud dengan kutub di sini adalah kutub mood, kutub suasana perasaannya. Dibagi menjadi 2. Bisa kalau yang naik ke atas namanya mania atau hipomania, kalau yang turun ke bawah namanya depresi. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika seseorang mengalami mania atau hipomania, pikiran, perasaan, dan perilakunya itu naik ke atas. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu jiwa, maka selalu kita akan mengamati 3P, pikirannya, perasaan, dan perilaku. Bisa kita lihat di sini, inflated self-esteem or grandiosity. Jadi dia merasa atau meyakini bahwa dirinya itu orang yang paling hebat. Kemudian kita lihat di situ ada increased activity, ya. Jadi aktivitas perilakunya itu meningkat. Kemudian decrease need for sleep. Jadi kadang-kadang orang melaporkannya adalah tidak bisa tidur, padahal ini memang dia merasa atau yakin tidak perlu tidur 1 jam, 2 jam, bangun sudah, wah rasanya sudah enak. Jadi apa namanya, sangat bersemangat, sangat naik ke atas. Nah, kemudian kita bisa lihat di bawah itu perbedaan antara mania dan hipomania, di mana kalau mania itu ada impairment yang nyata ya, di mana dia muncul lebih atau sama dengan 7 hari. Ya, jadi kalau baru sehari itu belum bisa disebut sebagai mania. Kalau hypomania itu tidak terlalu menunjukkan
impairment, di mana dia bisa muncul lebih dari 4 hari dan kurang dari 7 hari. Sedangkan untuk depresi sendiri, kita sudah tahu depresi itu tadi kita berbicara tentang mood, berarti depresi adalah mood yang terdepresi, yang turun. Ya, kemudian kehilangan rasa senang atau kehilangan minat sampai nggak mau maem sehingga berat badannya bisa turun atau makannya malah banyak. Jadi kan ada orang yang mengalami depresi atau ada orang yang dia bilang aku sedang stres, aku sedang tertekan, terus pelampiasannya maem banyak sehingga naik atau turunnya berat badan kadang-kadang bisa kita lihat sebagai salah satu tanda bahwa orang ini mengalami depresi. Kehilangan energi, kemudian merasa tidak berguna atau bersalah, kemudian pikiran-pikiran kematian, yang mana ini bisa muncul kalau kita menggunakan PPDBJ 3 itu lebih dari 14 hari. Tetapi dalam kondisi yang berat, dia bisa muncul tidak perlu membutuhkan waktu sampai 14 hari, kurang dari 14 hari sudah bisa kita katakan sebagai depresi. Berikutnya ini gejala hipomania, itu dia lebih ringan dibandingkan mania tadi itu, dan ini diterangkan di sini bahwa ini sulit didiagnosis, ya. Jadi seolah normal, dia nggak ada halusinasinya karena halusinasi ini adalah suatu gejala psikotik. Jadi halusinasi itu adalah sesuatu yang ditangkap keliru oleh panca indera, di mana panca indera itu menangkap sesuatu tanpa ada stimulus. Jadi kita mendengar suara tapi nggak ada sumber bunyinya, itu namanya halusinasi pendengaran. Kita melihat sesuatu tapi tidak ada stimulus atau rangsang penglihatan, itu disebut sebagai halusinasi penglihatan atau halusinasi visual. Ya, jadi oh aku melihat penampakan, wah jangan-jangan halusinasi. Nah, di sini kita bisa melihat hipomania lebih merasa gembira dan energi. Penurunan kebutuhan tidur, ya kita catat di sini penurunan kebutuhan, ya bukan tidak bisa tidur. Kemudian mudah akrab dengan orang lain secara berlebihan, muncul kreativitas, ada perasaan sejahtera yang mencolok dan lebih banyak bergaul. Kemudian kalau mania, ini merupakan bagian dari bipolar disorder yang identik dengan rasa bahagia berlebihan. Secara kimia bahagia normal, tapi kalau berlebihan menjadi bisa menjadi mania. Meski sifatnya bahagia, namun sangat mengganggu orang dengan gangguan bipolar ini. Jadi tadi, pikiran, perasaan, perilaku. Ini pikirannya terlalu banyak ide dan bersemangat. Konsentrasinya hilang karena banyak ide. Misalnya mau bikin PowerPoint nggak jadi-jadi karena bingung sumbernya harus dicari di mana, kok terlalu banyak sumber. Kita mudah banget. Ada beberapa pasien yang sedang membuat skripsi kayak gitu, wah terlalu banyak ide, mau bikin ini ganti judul lagi kayak gitu. Gembira berlebihan, kemudian ada nafsu seksual yang tinggi. Nah, ini halusinasi, mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain, dirasakan. Kemudian merasa dirinya lebih penting dibanding orang lain, tadi grandiosity. Mudah mengkritik orang lain, sulit mengendalikan diri, hiperaktif, talkative, berbicara sangat cepat, sulit tidur, ini seharusnya tidak butuh tidur, kemudian sangat mudah tersinggung. Sedangkan untuk yang depresi adalah kebalikannya. 180 derajat berbeda dengan mania, murung, menangis, sulit tidur, atau kebalikannya, tidur berlebihan, tidak mampu merasakan kebahagiaan, hilang minat, ada pikiran bunuh diri. Masa depan suram, madesu, kemudian mudah letih, tidak bergairah, merasa berdosa, hilang gairah seksual, rendah diri, dan hilang konsentrasi karena pikiran kosong. Nah, jenis-jenisnya ini adalah misalnya bipolar tipe 1. Kok nggak jalan? Ini harusnya jalan. Jadi kalau bipolar tipe 1, itu dia grafiknya dia akan naik. Kemudian turun sampai depresi berat. Ya. Sedangkan ini tipe 2, kok nggak jalan kenapa ya? Oke. Dan ini berbeda dengan mood swing. Oke, nanti saya bukakan yang yang ini jalan. Jadi ini tadi bipolar tipe 1 dan tipe 2 itu berbeda
di sini kita bisa melihat bahwa jalannya mood untuk kita harus membedakan apakah itu mood swing yang masuk ke dalam kriteria bipolar atau mood swing biasa. Dalam arti apa? Bahwa perasaan senang dan perasaan sedih itu bisa muncul pada orang yang normal, dan itu ketika kita kehilangan objek yang kita cintai, subjek yang kita cintai, itu wajar. Tetapi dia tidak seharusnya tidak sampai ke atas, tidak sampai ke hypomania, ya. Misalnya nih ada premenstrual syndrome, maka dia akan sedih, itu wajar, tapi tidak sampai lama dan tidak sampai putus dengan pacar kemudian mau bunuh diri. Makan enak, ya itu akan membuat kita senang, jalan-jalan kita akan senang, tapi ya senangnya tidak sampai yang berat, ya. Coba yang ini muncul nggak? Yang ini nggak muncul ya. Ya mungkin harus ditiup-tiup baru muncul. Oke, kita lanjut aja. Oke, jadi tadi kalau jenis-jenisnya tadi sudah disebutkan di depan. Gangguan dari mood itu, ini range bipolar affective disorder, itu dari yang depresi berat dengan gejala psikotik. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, gangguan psikotik hanya muncul pada puncak-puncaknya. Pada mania itu bisa muncul psikotik, atau mania tanpa gejala psikotik, kemudian ada depresi dengan gejala psikotik, atau gejala depresi yang berat, yang dimoderat dan mild, yang sedang ataupun ringan, dia tidak bakal muncul gejala psikotiknya. Kemudian ada distinia, kemudian ada elasi. Nah, siklotimia itu dia moodnya itu naik turun antara elasi saja sampai ke distinia. Belum bisa masuk ke diagnosis atau memenuhi kriteria depresi ringan maupun hipomania, ya. Oke. Kemudian apa sih sebenarnya yang menyebabkan munculnya gangguan bipolar? Ternyata ada beberapa nih. Yang pertama adalah faktor genetik, kemudian karena ada struktur otak, ini sebenarnya fungsi, ya, fungsi dari otaknya, kemudian faktor-faktor stres dari lingkungan, sosial dan lingkungan, dan ada juga yang disebut sebagai diatesis stres model. Oke, kita bahas yang pertama. Secara genetik, pasti kalau kita bicara genetik adalah pertanyaannya yang pertama adalah apakah gangguan bipolar itu diturunkan. Nah, kita lihat nih dari hasil pengamatan orang-orang pinter yang meneliti tentang gangguan mood ini. Ternyata ketika ada anggota keluarga kerabat tingkat pertama, orang tua dan anak dan saudara kandung, ketika ada yang mengalami gangguan bipolar, maka kemungkinan mengalami gangguan bipolar pada saudara kerabat tingkat pertama itu lebih besar. Nah, apalagi kalau kembar identik, itu kemungkinan kembar itu kembarannya akan mengalami gangguan bipolar itu sebesar 40% hingga 70%. Kita bisa tahu ya, yang namanya kembar identik itu adalah kembar yang, ini bisa kita lihat di sini, telurnya satu, dibuahi, kemudian nanti ya jadi anaknya dua. Sedangkan yang fraternal ini 5-10% kembarannya. Jadi si yang botak dan si rambut ini, kalau si botak ini mengalami gangguan bipolar, maka si ini ada kemungkinan 5-10% mengalami gangguan bipolar jika telurnya dia ada kembarnya karena telur dua. Itu untuk yang genetik. Kemudian tadi yang disebut adalah struktur otak, atau di sini fungsi otak. Di sini kita bisa melihat tingkat rendah atau tingginya neurotransmitter spesifik. Nah, di sini yang memegang peranan itu untuk keseimbangan dari moodnya adalah serotonin, norepinefrin atau dopamin, yang mana mereka itu dikaitkan dengan gangguan mood secara penelitian. Kita bisa melihat fungsi dari dopamin misalnya adalah untuk alertness sama attention. Di mana attention ini ternyata juga selain dipengaruhi oleh dopamin juga norepinefrin. Ya, appetite misalnya nafsu makan, itu nafsu itu dipengaruhi oleh serotonin dan dopamin. Jadi tumpang tindih antara beberapa
neurotransmitter atau zat kimia yang menghubungkan antara satu saraf dengan saraf yang lainnya. Nah, ini adalah bagian-bagian otak yang terpengaruh atau terlibat ketika gangguan bipolar itu terjadi. Rasanya nggak terlalu penting untuk kita dalam-dalam ke situ. Pertanyaannya nanti kalau misalnya ini mahasiswa kedokteran ya nggak bakal sampai sedalam itu. Untuk residen bolehlah. Kalau untuk awam tapi enggak sih. Oke, kemudian kita lanjut ke faktor sosial. Nah, ternyata faktor sosial ini bagaimana dia bisa menjadi faktor penyebab. Ternyata meningkatnya stresor sosial itu akan meningkatkan tingkat kortisol dalam tubuh kita. Ya, misalnya peristiwa-peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Kita ambil contoh kematian dalam keluarga, kehilangan pekerjaan, kelahiran anak, pindah rumah. Nah, di mana masing-masing stresor ini, masing-masing orang berbeda-beda. Dan ini masih debatable dan masih dalam penelitian terus-menerus, karena kadang-kadang orang dengan stresor yang tinggi, orang dengan gangguan bipolar, ternyata jumlah kortisolnya tinggi. Kemudian orang normal kita cek ternyata juga cukup tinggi. Kemudian tadi lingkungan pemicu dibagi menjadi dua ya. Di sini ada lingkungan pemicu untuk episode depresi. Nah, ketika seorang mengalami gangguan bipolar itu membuat tekanan-tekanan kecil itu dapat memicu kembali episode depresi. Nah, apa saja contohnya? Kurang tidur atau gangguan tidur. Artinya apa? Tidurnya kurang. Terus ada gangguan tidur bisa berupa jumlahnya, bisa berupa kualitas atau dari tidurnya. Misalnya tidurnya banyak mimpi, hingga terbangun, tidur lagi banyak tidurnya, tapi sedikit-sedikit terbangun karena ada mimpi, ada nightmare, ada night terror, seperti itu akan memicu munculnya depresi pada orang-orang yang memiliki gangguan bipolar. Kemudian peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, stres secara umum, baik itu fisik maupun psikis. Kemudian haid ya, karena adanya perubahan hormonal, dan ini yang penting nih, kurang olahraga. Ternyata olahraga sangat-sangat penting untuk menghindari munculnya episode depresi. Kemudian lingkungan pemicu pada episode manik. Sebenarnya sih pemicu episode manik dan depresi ini bisa sama, tetapi pada penelitian ini penelitian tahun 2012 kalau saya tidak keliru, mereka akhirnya bisa mengumpulkan apa saja sih yang bisa memunculkan manik, yang paling sering ya memunculkan manik ketika orang jatuh cinta. Makanya kita bisa kalau senang baca novel, orang jatuh cinta itu rasanya seperti terkena badai serotonin. Tadi kita bisa melihat bahwa serotonin itu merupakan salah satu neurotransmitter yang menyebabkan relaksasi. Kemudian penggunaan stimulan rekreasi. Ya. Jadi minum misalnya, minum alkohol ya, kemudian memulai proyek yang kreatif, itu bisa memicu. Pesta hingga larut malam, berlibur, dan nyetel musik yang keras, nonton konser, dan lain sebagainya, itu bisa memunculkan episode manik. Oke. Kemudian yang terakhir adalah model diatesis stres. Apa itu model diatesis stres? Jadi yang disebut sebagai diatesis itu adalah secara sederhana atau secara singkat bisa kita artikan bahwa suatu kondisi fisik yang membuat seseorang lebih rentan dari biasanya terhadap penyakit tertentu. Jadi diatesis itu sendiri bisa fisik maupun bisa psikis. Artinya bahwa memang kondisinya given sudah seperti itu. Artinya sudah ya memang dia ada kerapuhan tertentu. Sehingga kita bisa melihat pada gambar ini, misalnya analoginya itu adalah dengan cangkir kayak gini, bahwa orang ini memiliki ruang untuk menampung masalah sama, cangkirnya sama segini. Tetapi yang pertama ini dia mempunyai ruang yang lebih besar. Sehingga ketika diberi masalah dengan jumlah yang sama dengan orang yang B, maka yang B ini bisa langsung muncul gejalanya, bisa tumpah-tumpah tuh, bisa marah-marah seperti itu. Tetapi untuk si A enggak, karena
ruangnya untuk menampung stresornya masih ada. Orang-orang dengan gangguan bipolar itu mempunyai batas menerima stresor itu seperti yang kita lihat pada person B ini. Sehingga ketika dia terkena masalah-masalah, kadang-kadang jumlahnya walaupun stresornya secara statis ya, karena stresor itu kan ada yang statis, ada yang dinamis. Yang statis artinya bahwa oke, sama-sama kehilangan pacar kayak gitu, si B bisa gulung komeng, koprol-koprol kayak gitu, tapi yang si A tenang-tenang aja, ya toh, via kondios cari lain, cari pacar baru, tapi yang ini nggak bisa. Mohon izin dokter, waktunya tinggal 5 menit lagi dokter. Oh, ini nggak sampai 5 menit. Jadi Ya, baik dokter. ini adalah tentang mitos dan fakta ya. Jadi mitosnya gangguan bipolar itu hanyalah mood swing yang biasa. Ternyata faktanya manik dan depresif episode itu ternyata merupakan mood swing yang sangat ekstrim dan itu sangat mengganggu orang yang mengalami gangguan ini. Kemudian orang-orang dengan gangguan bipolar itu adalah orang-orang yang berbahaya. Itu ada mitos yang bilang seperti itu. Ternyata orang-orang dengan gangguan bipolar itu tidak lebih berbahaya dibanding dengan orang-orang umum, kecuali dia menggunakan zat tertentu ataupun alkohol. Ya. Jadi orang dengan gangguan bipolar itu kan hanya apa ya? Biar hanya istilah untuk orang-orang yang memang perilakunya aneh. Enggak sih. Ternyata bipolar itu merupakan suatu gangguan yang benar-benar real, seperti kalau kita melihat gangguan diabetes, artritis, atau multiple sclerosis. Bipolar merupakan gangguan yang jarang terjadi. Ternyata ini kita bisa melihat bahwa sampai 2,6% orang-orang dewasa itu hidup dengan gangguan bipolar. Kemudian orang-orang bisa mengontrol gangguan bipolar dengan kemauan yang lebih kayak gitu. Kadang-kadang ternyata kita nggak bisa tuh. Ternyata gangguan bipolar itu memang harus diberikan pengobatan yang nanti akan dibicarakan oleh dokter Titis Hadiati. Ya. Kemudian yang terakhir ada mitos yang bilang bahwa gangguan bipolar itu hanya bisa mengenai pada orang-orang yang dewasa. Oh, ternyata tidak. Meskipun sulit, ternyata gangguan bipolar bisa muncul pada anak. Misalnya anak umur 6 tahun dia juga bisa mengalami bipolar, walaupun itu kadang-kadang sulit karena masih nanti terancukan dengan ADHD. Itu mitos dan fakta. Nah, ini adalah orang-orang terkenal, mungkin ada yang kenal ini siapa saja, ada orang-orang hebat yang ternyata mereka adalah dengan gangguan bipolar dan mereka sangat berprestasi. Sebagai penutup ini terima kasih. Dengan menyebut bipolar itu tadi seperti yang dibilang di mitos hanya ada di kepala saja, itu kan pikiranmu saja, itu sebenarnya sama halnya dengan meremehkan dan merendahkan kemampuan para penyintas. Mereka untuk bisa sampai kadang-kadang ngomong dengan kita pada hari ini itu sebenarnya merupakan suatu perjuangan yang sudah luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang diberi kekuatan untuk bisa mengalahkan atau mengatur moodnya dengan energi yang jauh lebih besar dibanding dengan kita-kita yang tidak mengalami gangguan bipolar. Jadi, saya kira kok itu ya pengenalan secara umum kembali tentang gangguan bipolar. Matur nuwun, dokter. Terima kasih banyak Dr. Widodo atas paparannya tentang mengenal gangguan bipolar ini. Saya rasa cukup menarik dan dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik juga. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki materi yang kedua. Mohon izin saya menyampaikan untuk kurikulum vitae pembicara yang kedua, yaitu Dr. Titis Hadiati, spesialis kedokteran jiwa. Beliau lahir di Semarang tahun 1979.
Hilang suaranya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan di koneksi, mohon maaf sebelumnya. Baik, saya ulangi kembali, Dr. Titis Hadiati, spesialis kedokteran jiwa. Beliau lahir di Semarang, 7 September 1979, yang riwayat pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Undip, lulusan tahun 2003, kemudian melanjutkan kembali di Fakultas Undip juga dengan spesialis kedokteran jiwa, lulusan tahun 2013. Kemudian riwayat pekerjaannya yaitu sebagai staf pengajar di Prodi Psikiatri FK Undip, kemudian juga sebagai psikiater di Rumah Sakit Rumani, kemudian di Rumah Sakit Pelita Anugerah Merangge dan di RSUD Rembang. Oke, baik dokter, kepada Dokter Titis kami persilahkan untuk pemaparan selanjutnya. Terima kasih dokter. Selamat, gimana dokter? Selamat siang. Apa kabar dokter? Selamat siang, Dokter Estri. Baik. Sehat nggak dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik dokter. Baik dokter, kami persilahkan untuk pemaparan, waktunya selama 20 menit dokter. Monggo dokter silahkan. Baik, terima kasih Dokter Estri. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan sedikit mengenai tata laksana untuk gangguan afektif bipolar. Ya, mungkin untuk dokter umum ataupun residen atau koas mungkin ini ya bisa sebagai untuk merefresh kembali mengenai tata laksana gangguan bipolar. Ya tadi di awal sudah dikenalkan oleh Dokter Widodo mengenai gejala penyebab ya mengenai gangguan afektif bipolar. Slide berikutnya. Di sini saya akan membahas kembali sedikit mengenai gangguan bipolar, yaitu suatu gangguan jiwa yang ditandai oleh gejala manik, depresi, ataupun bisa terjadi campuran antara manik depresi, di mana biasanya terjadinya rekuren dan bisa berlangsung seumur hidup. Ya, di mana gangguan afektif bipolar ini adalah suatu gangguan di mood ya, terjadi perubahan mood yang drastis, bisa meningkat dan ataupun mood itu bisa sangat menurun. Ya, selain terjadi perubahan mood, pada gangguan bipolar itu juga biasanya disertai perubahan yang serius pada perilaku ataupun pada energi yang terjadi pada orang tersebut. Slide berikutnya. Nah, sekilas saya refresh kembali untuk gambaran dari episode mania ya tadi, karena bipolar itu mood, ada yang meningkat yang kita sebut dengan mania. Di sini gejalanya antara lain adalah mood yang meningkat sebelumnya, slide. Kemudian irritable ya, ada pikiran grandiositas atau pikiran kebesaran, kemudian biasanya juga ada peningkatan dari kepercayaan diri, ya. Kemudian orang-orang yang menderita gangguan bipolar pada saat episode manik itu mengalami bicaranya lebih banyak, ya. Kemudian terjadi juga gangguan tidur, di mana biasanya orang dengan bipolar yang mengalami episode manik itu berkurangnya kebutuhan tidur, jadi tidak merasa butuh tidur ya. Kemudian ada juga di gangguan di pikirannya ada yang loncatan pada gagasan ya, sehingga merasa pikirannya berlomba-lomba. Ya, kemudian mudah terjadi distraktibilitas juga pada orang dengan manik ya. Jadi perhatiannya itu mudah teralih kepada stimulus eksternal. Ya, kemudian ada juga peningkatan aktivitas yang bertujuan, baik itu aktivitas sosial
aktivitas pekerjaan, kemudian sekolah, ataupun dari seksualnya ya, atau kita sebut dengan bisa juga terjadi aktivasi psikomotor. Step berikutnya, sedangkan pada saat mood itu menurun atau kita sebut dengan depresi, gejalanya sudah pasti adalah mood yang menurun, kemudian terjadi anhedonia, ya. Jadi pada pasien-pasien depresi sering mengalami penurunan dari fungsi ya, jadi merasa malas seperti itu ya, tidak bersemangat melakukan aktivitas ya, kemudian terjadi gangguan tidur, baik itu insomnia ataupun tadi gangguan tidur yang lain ya, kemudian bisa terjadi mengalami letih atau tidak bertenaga yang timbulnya hampir setiap hari. Ya, ada rasa tidak berharga, rasa bersalah, kemudian berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau konsentrasi, dan pada episode depresi ini bisa timbul pikiran-pikiran atau ide bunuh diri. Slide berikutnya, selain juga bisa mani ataupun depresi, pada pasien gangguan bipolar bisa juga terjadi episode campuran, di mana pada saat episode campuran bisa menunjukkan gejala depresi, mania atau hipomania yang bercampur atau bergantian secara cepat. Slide berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tata laksana gangguan bipolar. Ya, jadi untuk pengobatan gangguan bipolar itu seorang dokter tetap harus melakukan riwayat medis ya. Di sini mungkin mengenai riwayat pribadi ataupun keluarga, riwayat dari penyakit fisiknya ya, karena mungkin pada pasien-pasien dengan bipolar ini insiden komorbiditas penyakit medisnya lebih tinggi ya pada pasien bipolar ya. Kemudian sebelum melakukan pemberian obat-obatan, mungkin juga seorang dokter itu perlu memeriksa pasiennya dengan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, di mana ada beberapa obat-obatan dari gangguan bipolar yang harus dilakukan pemantauan dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, kemudian yang wajib dilakukan oleh seorang dokter bahwa efek samping obat yang kita berikan itu harus kita kontrol pada saat pasien itu melakukan kontra ataupun terapi untuk maintenance-nya. Ya, jadi memang gangguan afektif bipolar ini pengobatan utamanya lebih kita berikan ke terapi farmakoterapi atau obat-obatan selain dengan non farmakoterapi atau yang bukan dengan obat-obatan. Slide berikutnya. Ya, jadi pada pasien bipolar memang juga membutuhkan sebelum pada saat kita memberikan obat-obatan, kita perlu mengevaluasi mengenai kepatuhan pengobatan. Ya, jadi ini dituliskan dari textbook bahwa 60% pasien dengan gangguan bipolar itu mengalami compliance atau ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Ya, hal ini mungkin dipengaruhi seperti dengan pemahaman atau penyangkalan penyakitnya yang buruk. Kemudian pasien tersebut pernah mempunyai pengalaman dengan minum obat yang
sudah pernah diberikan ada efek sampingnya sehingga pasien mungkin khawatir timbul efek samping lagi. Ya, kemudian mungkin juga sudah diberikan obat tetapi mungkin tidak ada responnya atau belum menunjukkan respon yang sesuai sehingga pasien tidak mau minum obat tadi atau menjadi tidak patuh dalam berobat. Ya, kemudian usia di sini disebutkan usia yang lebih muda, kemudian dari tingkat pendidikan yang rendah, ya. Kemudian ada juga karena dari gangguan kognitif, sehingga dokter harus memantau mengenai kepatuhan pengobatan itu untuk pasien yang diberikan obat-obatan yang digunakan untuk gangguan bipolar. Selain itu juga dokter harus rutin memantau ada tidaknya pikiran-pikiran atau ide bunuh diri pada saat terapi maintenance atau pemeliharaan, ya, yang biasanya itu muncul pada saat selain biasanya kan ide bunuh diri itu muncul pada saat episode akut, tetapi juga pada saat maintenance kita harus rutin memantau pikiran bunuh diri tersebut. Slide. Nah, di sini kita masuk ke obat-obatannya. Menurut jurnal ataupun textbook yang ada bahwa rekomendasi terapi farmakologi untuk pasien-pasien yang mengalami mania akut di sini disebutkan untuk first line-nya monoterapi bisa diberikan lithium, ya, kemudian bisa diberikan divalproat, ya, kemudian olanzapin, risperidon, quetiapin, aripiprazole, paliperidon, ya, itu merupakan antipsikotik yang atipikal atau generasi kedua. Atau yang first line lagi itu bisa diberikan adjunctive terapi dengan lithium atau divalproat, ya, bisa diberikan risperidon, quetiapin, olanzapin, aripiprazole, ya. Jadi lithium atau divalproat ditambah dengan risperidon, quetiapin, ya. Apabila dengan klinik pertama mungkin tidak berespon, ya, atau tidak ada kemajuan, kita bisa berikan yang second line. Second line di sini bisa diberikan obat-obatan monoterapi seperti karbamazepin, ya, antipsikotik yang generasi pertama di sini disebutkan haloperidol, atau terapi kejang listrik yang kita kenal dengan ECT, ya. Atau selain monoterapi bisa kita berikan kombinasi yaitu lithium dan divalproat, ya. Kemudian ada juga yang lini ketiga di sini disebutkan monoterapinya bisa diberikan chlorpromazin, ya, merupakan antipsikotik generasi pertama, kemudian clozapine dan tamoxifen, ya, atau bisa diberikan kombinasi terapi antara lithium atau divalproat ditambah dengan haloperidol, atau lithium ditambah dengan karbamazepin, atau tamoxifen sebagai adjunctive. Jadi tidak direkomendasikan untuk pasien-pasien yang mengalami mania akut untuk diberikan monoterapi gabapentin, topiramate, lamotrigine, verapamil, atau tiagabin, ya, atau tidak direkomendasikan juga terapi kombinasi antara risperidon dengan karbamazepin atau olanzapin dengan karbamazepin. Slide berikutnya. Ya, jadi di sini ada Canadian Network for Mood and Anxiety Treatment atau kita sebut dengan CANMAT, itu merekomendasikan bahwa kombinasi antipsikotik atipikal dengan lithium atau valproat itu sebagai pilihan lini pertama. Jadi tadi kalau kita tanyakan terapi mana dari lini pertama yang kita pilih, jadi kita pertimbangkan berdasarkan dari gambaran klinisnya, kemudian riwayat respon atau tidak berespon sebelumnya dengan obat yang sebelumnya,
Ya, kemudian ada efek sampingnya atau tidak dan preferensi pasien dalam kita memutuskan monoterapi atau kombinasi mana yang akan digunakan untuk mengobati pasien kita. Ya, kemudian bagaimana jika tidak berespon dengan lini pertama? Tadi ada beberapa pilihan pengobatan monoterapi dan kombinasi dari lini pertama. Ya, kalau memang tidak efektif, maka harus dialihkan ke lini pertama yang lain ya, karena tadi di lini pertama ada yang beberapa monoterapi dan kombinasi. Kemudian respon terapinya dilihat dalam waktu 2 minggu. Slide berikutnya. Kemudian untuk rekomendasi terapi farmakologi untuk bipolar yang tipe 1 untuk depresi, pada saat depresi, di sini disebutkan yang first line-nya bisa diberikan monoterapi yaitu lithium, lamotrigine, quetiapin itu antipsikotik generasi kedua atau quetiapin XR, ya, kemudian kombinasi terapi dari lithium atau divalproat ditambah dengan chlorsidone, ya, kemudian lithium atau divalproat ditambah dengan SSRI itu merupakan antidepresan, ya, atau bisa diberikan lithium atau divalproat ditambah dengan bupropion, ya, atau olanzapine ditambah dengan SSRI atau lithium ditambah dengan lamotrigine. Ya, kemudian yang second line-nya monoterapi kita berikan divalproat, ya, carbamazepine, olanzapine, ya, kemudian bisa diberikan ECT. Di sini ECT itu apabila ini di sini disebutkan persen dari pengobatan untuk depresi yang berat dengan pikiran bunuh diri atau pasien yang pada saat itu sedang hamil trimester yang pertama. Ya, kemudian ada terapi kombinasi yaitu adjunktif antidepresan dan atipika antipsikotik atau adjunktif modafinil atau adjunktif pramipexole, ya, itu. Kemudian yang lini ketiga ada kombinasi terapi antara lithium ditambah dengan carbamazepine, ya, tidak direkomendasikan untuk monoterapi gabapentin ataupun antipsikotik generasi kedua atau kombinasi terapi antara adjunktif ziprasidon dan adjunktif levetiracetam. Slide berikutnya. Sedangkan untuk pengobatan gangguan bipolar yang tipe 2 itu kita melihat apabila muncul hipomania, maka terapi yang diberikan yaitu bisa valproat, ya, antipsikotik generasi kedua, atau mungkin pada saat bipolar kedua muncul depresi kita berikan quetiapin atau antipsikotik generasi kedua, ya, di mana untuk bipolar 2 ini untuk terapi pemeliharaannya atau maintenance-nya bisa diberikan antidepresan monoterapi, ya. Slide berikutnya. Selain dengan farmakoterapi, tadi sudah saya sebutkan di awal, kita bisa memberikan terapi non farmakoterapi, ya, berupa intervensi psikososial. Di sini antara lain adalah psikoterapi, psikoterapinya bisa diberikan cognitive behavioral terapi, kemudian terapi keluarga, terapi interpersonal, terapi kelompok, dan psikoedukasi, di mana intervensi psikososial ini sangat diperlukan pada saat proses penyembuhan, bisa mempertahankan proses penyembuhan. Saya rasa itu dari saya untuk tata laksana gangguan afektif bipolar. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan kembali ke Dr. SD. Baik dokter, terima kasih banyak atas paparannya. Ini sangat menarik juga dan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya ya dokter. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini baik dokter.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama untuk Dr. Widodo dari Dr. Erlansa Semarang, apakah suatu individu yang memiliki kepribadian borderline personality disorder memiliki resiko atau kerentanan mengidap bipolar, dokter? Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, itu apabila seseorang mengidap bipolar, dari dia, apabila seseorang mengidap bipolar hanya mengalami fase manik atau depresi dalam jangka waktu kurang dari 4 hari, maka apakah orang tersebut hanya mood swing atau bagaimana nih dokter? Namun dalam fase tersebut, yang bersangkutan dapat merasakan perubahan mood termasuk keinginan bunuh diri dan dirinya yang sangat energik. Mungkin seperti itu dokter. Untuk ini pertanyaan untuk Dr. Widodo. Kepada Dr. Widodo kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya boleh izin share screen, nggak? Oke. Monggo, dokter. Kebetulan tadi di halaman terakhir itu saya tulis, bukan saya tulis sih, saya masukkan ini ya. Jadi kalau menurut teori diatesis stres tadi, bahwa orang-orang dengan gangguan bipolar maka dia akan lebih rentan untuk mengalami gangguan yang lain. Artinya ada beberapa komorbiditas gangguan jiwa yang lainnya yang bisa mengikuti atau bersama-sama muncul atau mengikuti, jadi menyusul gangguan bipolar. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah adanya perbedaan antara BPD atau borderline personality disorder dengan gangguan bipolar. Kita bisa lihat pada gambar di sini bahwa gangguan bipolar itu tadi sesuai dengan judulnya, bahwa gangguan bipolar ini masuk di dalam ranah gangguan yang utamanya adalah di gangguan mood. Jadi gangguan bipolar adalah sebuah gangguan yang merupakan inti gangguannya adalah di mood, yang karakteristiknya adalah adanya fase depresi dan mania, ya, di mana mania ini bisa menyebabkan adanya rasa excited, kemudian gejala-gejala psikotik, dan menaiknya rasa percaya diri. Sedangkan kalau BPD itu sendiri dia lebih banyak ke arah adanya disregulasi emosi yang parah, ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa mood swing itu bisa muncul kalau tadi kita lihat dalam waktu harian, ini kita bisa lihat di sini mood swingnya untuk yang di BPD itu dari jam ke hari, ya. Tetapi di sini depresinya, ya, juga tidak stabil, artinya sampai depresi berat, kemudian kemudian sudah bisa cepat, kemudian dalam waktu yang sangat cepat dia bisa membalik. Ini nanti juga akan terancukan dengan adanya diagnosis gangguan bipolar yang tipenya adalah tipe ultra rapid, ya. Jadi tidak hanya rapid tapi rapid cepat, tapi ultra rapid, jadi sangat cepat. Nah, penyebabnya biasanya kalau untuk yang BPD itu adalah karena ada trauma pada masa kecilnya, ada early trauma, dan adanya gangguan kimia otak, neurotransmitter di otak itu yang berhubungan dengan gangguan BPD. Nah, untuk gangguan personalitas atau gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder ini, terapinya nanti itu lebih banyak menggunakan psikoterapi, ya. Misalnya DBT, dialectical behavior therapy. Sedangkan kalau untuk yang gangguan bipolar tadi penyebabnya karena adanya sama dari gennya sendiri, kemudian ketidakseimbangan kimia di otak itu akan berhubungan dengan berkembangnya atau munculnya gangguan bipolar. Kemudian gangguan bipolar itu sendiri dia ada obat-obat, ada medication. Ini di sini perbedaannya medicationnya, yang untuk BPD
penekanannya lebih ke arah psikoterapinya, karena gangguan kepribadian sebenarnya sih tidak ada obatnya, tetapi obatnya adalah psikoterapi. Jadi ini membutuhkan waktu yang lama, karena kepribadian itu definisinya adalah sesuatu yang sudah menetap, yang sudah pervasif, dan kalau dia sudah mengalami yang namanya gangguan, maka sesuatu yang menetap atau pervasif itu dia akan sulit untuk kembali karena sudah tidak fleksibel lagi dan maladaptif. Itu jadi kalau pertanyaannya apakah orang-orang dengan gangguan bipolar itu akan lebih mudah mengalami? Ya, kita menganut teori yang tadi diatesis stres, bahwa orang dengan gangguan bipolar itu termasuk orang yang sudah memiliki tampungan untuk menerima stres itu biasanya lebih rendah dibanding mereka yang tidak memiliki gangguan bipolarnya. Kemudian pertanyaan yang berarti pakai yang lain, pertanyaannya Dr. Widya ya. Dr. Widya tadi bertanya tentang apakah, nah ini, jadi apakah ketika moodnya itu cepat sekali atau kurang dari 4 hari, itu bisa bisa dimasukkan ke dalam gangguan bipolar atau mood swing biasa. Sebenarnya kalau untuk yang mood swing biasa itu dia tidak akan sampai bisa menyentuh ke hipomania. Bahkan untuk yang namanya siklotinia tadi itu juga tidak sampai menyentuh ke hipomania. Nah, ini kita bisa melihat di sini bahwa ultra rapid cycling itu bisa 5 sampai 364 episode. Artinya naik turunnya mood itu bisa sampai hampir setahun penuh itu moodnya naik turun, ya. Jadi bisa hari ini depresi, nggak sampai 4 hari dia sudah kemudian mengalami gangguan bipolar. Sedangkan kalau tadi yang BPD tadi itu bisa ukurannya menit, jam, bisa sampai ke hari, ya. Jadi apakah 4 hari itu harus memenuhi kriteria 4 hari? Ternyata ada yang disebut sebagai ultra rapid cycling. Terus ini yang ada lagi yang namanya ultradian cycling. Ini malah lebih dari 365 episode per hari ya. Jadi yang disebut episode itu adalah episode perubahan moodnya ya. Jadi mood yang mood yang baik atau mood yang depresif atau mood yang manik gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan yang ketiga sudah saya baca, apa saja yang ini maaf pakai yang PowerPoint yang lain, perjalanan. Nah, ADHD. Tentang ADHD ya. Jadi intinya sebenarnya kalau pada ADHD itu dia lebih banyak tidak melibatkan mood. Artinya moodnya itu sedikit terlibat. Tapi kalau yang di kalau yang di bipolar, yang paling utama itu adalah gangguan moodnya. Nah, terus bagaimana cara membedakannya? Memang susah untuk membedakan adanya ADHD. Tetapi ADHD itu biasanya dimulai sejak dia kecil. Nah, jadi ADHD ini bisa merupakan coexisting disabilities, bisa merupakan satu kondisi yang menyertai juga untuk gangguan bipolar dengan rate range-nya itu between antara 11% sampai 75%. Jadi bisa jadi mengalami gangguan bipolar, tetapi juga mengalami ADHD. Di mana ADHD ini biasanya dimulai pada masa sebelum sebelum masa, kalau bisa saya sebut, masa umumnya onset itu muncul pada gangguan bipolar. Kalau di PowerPoint ini. Nah,
untuk ADHD itu sifatnya konstan, sedangkan bipolar ini sifatnya adalah cyclical. Artinya apa? Bahwa ADHD ini ya seperti itu terus, perilakunya seperti itu terus. Sedangkan bipolar naik turun dan dia akan kembali ke mood yang normal. Kemudian ADHD ini lifelong atau seterusnya, dari kecil biasanya muncul kemudian berubah menjadi ADHD usia dewasa. Sedangkan untuk bipolar itu biasanya muncul di usia tadi disebutkan paling onset yang lebih lambat. Kemudian untuk ADHD mood trigger artinya apa? Ini aku malah bingung. Mood trigger dan mood untrigger ya. Jadi moodnya yang bipolar itu naik turun tanpa ada trigger-trigger tertentu, dia bisa naik, dia bisa turun. Sedangkan untuk ADHD moodnya itu biasa, tetapi dia moodnya bisa berubah ketika ada trigger-trigger tertentu. Kemudian untuk ADHD biasanya moodnya itu kongruen. Kongruen itu artinya apa? Ketika dia sedang sedih maka temanya akan menjadi sedih terus. Sedangkan kadang-kadang untuk bipolar itu moodnya inkongruen, jadi tidak sesuai. Dalam kondisi yang sedih bisa jadi dia malah tertawa-tertawa. Seperti itu. Kemudian ini untuk yang bipolar itu shift-nya gradual. Artinya gradual itu naik sedikit demi sedikit, naik. Tapi kalau yang ADHD itu dia instan. Jadi berubahnya itu ya benar-benar langsung. Seperti itu. Enggak pakai naik dikit ke hipomani kemudian ke mani. Ini langsung lompat. Seperti juga pikirannya. Pikirannya itu lompat dari satu pikiran ke pikiran yang lain, pikiran satu ke pikiran yang lain. Sedangkan kalau yang kalau orang-orang gangguan bipolar itu kayak berlari, sehingga orang-orang bipolar itu banyak mengeluhkan, saya capek mikir seperti ini terus, lari ke sana dan ke sini. Nah, kemudian kalau mau mendasarkan pada genetik yang istilahnya apakah ini diturunkan atau enggak, kita bisa melihat ketika ada anggota kerabat dekat tingkat pertama memiliki ADHD, kemungkinan besar bahwa orang ini menderita ADHD. Sedangkan untuk bipolar, kita lihat di pohon keluarganya, apakah dia itu ada bipolar atau tidak. Kalau bipolar, kemungkinan besar yang dialami adalah bipolar pada orang tersebut. Nah, yang menjadi masalah adalah ADHD dan bipolar ini biasanya juga berkomorbid. Artinya apa? Bahwa ada beberapa penyakit yang gangguan-gangguan yang menyertai gangguan bipolar. Salah satunya adalah ADHD, kemudian tadi itu BPD, kemudian kecemasan itu juga sering mengikuti ADHD. Kemudian juga yang cukup sering adalah penyalahgunaan zat ya, atau ketergantungan terhadap zat maupun ketergantungan terhadap perilaku. Jadi banyak orang-orang bipolar yang ketika dia mani, karena tadi itu ada gairah yang berlebihan, dia menjadi kecanduan seksual untuk melakukan kegiatan seksual. Mudah-mudahan sih itu menjawab, Ji. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Widodo atas penjelasannya. Saya rasa ini cukup menjawab dari pertanyaan yang tadi. Baiklah, kemudian ada pertanyaan kedua dari untuk Dr. Titis Hadiati dari Dr. Ratih Widayati, spesialis kedokteran jiwa. Bagaimana dokter tata laksana jika pasien dengan self harm adalah gangguan bipolar? Kemudian dari Dr. Nova Semarang, mohon izin bertanya dokter, apabila pasien bipolar sudah mendapatkan olanzapin 2 kali 10 mg dan natrium divalproate 2 kali 250 mg, tetapi moodnya masih turun, masih seperti malas, belum bisa bersemangat, bagaimana nih dokter? Untuk Dr. Titis, saya persilakan. Iya, untuk pertanyaan Dokter Ratih ya,
di sini bagaimana tata laksana jika pasien dengan self-harm adalah gangguan bipolar. Ya kalau menurut saya kita lihat dulu pasien itu dia mengalami self-harm dari wawancara, dari anamnesis, apakah betul itu dari bipolar ataukah memang bagian dari gangguan kepribadian ya. Jadi mungkin sering rancu juga antara self-harm itu antara gangguan bipolar dengan gangguan kepribadian. Kalau memang gangguan kepribadian, kita berikan terapi yang sesuai dengan tata laksana bipolar pada saat pasien pada saat itu pasien mengalami bipolar yang tipe apa ya, kita berikan obat yang sesuai. Tapi kalau memang self-harm-nya itu bagian dari gangguan kepribadian yang sering muncul adalah gangguan kepribadian yang borderline. Tadi sudah diberikan sedikit gambaran dari Dr. Widodo. Untuk gangguan kepribadian ambaknya bisa kita berikan psikoterapi. Ya, psikoterapi yang sering diberikan adalah DBT. Ya, kemudian simptom yang muncul yang seringkali komorbid dengan bipolarnya kita sesuaikan dengan simptom yang ada sehingga untuk simptomnya itu bisa diberikan obat yang sesuai. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apabila pasien bipolar sudah mendapatkan olanzapin 2x10 dan natrium di valproat 2x250, tetapi moodnya masih turun, kemudian masih malas, belum bersemangat, bagaimana? Iya, terima kasih Dr. Nova atas pertanyaannya. Jadi bisa kita lakukan evaluasi lagi, apakah obat yang kita berikan itu dosisnya sudah sesuai, ya, karena kan kalau kita memberikan obat itu ada dosis maksimalnya ataukah sudah sesuai dengan dosis yang selama ini yang dibutuhkan. Kalau memang dosisnya belum sesuai, kita bisa memberikan dosis maksimal ya, sehingga simptom yang muncul itu bisa berkurang. Ya, kemudian mungkin kalau memang sudah kita berikan dosis yang optimal belum memberikan respon, kita bisa berikan lini yang berikutnya sesuai dengan tata laksana gangguan bipolar yang tadi sudah saya berikan. Saya kira begitu Dr. Nova. Saya kembalikan ke Dr. Estri ya. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Sangat jelas sekali. Baik, karena terbatasnya waktu, mungkin seminar kali ini kita akan sudahkan. Kemudian izinkan saya untuk meresume seminar kali ini. Tadi pada pembahasan pemaparan pertama sudah dijelaskan oleh Dr. Widodo tentang bagaimana definisi dari gangguan bipolar sendiri, kemudian dari adanya jenis-jenis dari gangguan bipolar sendiri, kemudian adanya dari penyebab-penyebab gangguan bipolar itu sendiri. Kemudian untuk materi yang kedua, tadi telah disampaikan juga oleh Dr. Titis, bagaimana penata laksanaan terhadap bipolar itu sendiri. Ada tata laksana farmakoterapi, kemudian juga ada tata laksana non-farmakoterapi. Baik, Dr. Widodo, Dr. Titis, terima kasih banyak atas waktunya untuk pemaparan hari ini. Kemudian untuk peserta diharapkan untuk membuka videonya untuk kita abadikan bersama-sama untuk foto bersama. Untuk peserta, kesediaannya untuk membuka video masing-masing. Baik, kita akan foto bersama. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Keluar aja yang. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu peserta seminar online hari ini. Terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya. Oke, terima kasih kepada Dr. Widodo dan Dr. Titis atas materi yang telah diberikan hari ini. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Makasih ya, Pak Widodo, Pak Bu Titis. Gimana pasiennya sing hamil Bi? Gimana tuh? Iku lah, tak kei close up bin. Aha.